Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi di channel Kepoin Buku Berfaedah, Buku Faedah ya. Kali ini saya ditemani sama anak saya nih, namanya Sarah. Saya bacain sekaligus juga mudah-mudahan jadi penggugur kewajiban kita untuk menuntut ilmu ya. Jadi baca buku ini bukan hanya baca semata, tapi juga sebagai salah satu kewajiban kita itu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Sarah dan bagi teman-teman semuanya. Saya dipanggil. Ya, Sarah dipanggil sama Allah. Bismillah. Jangan lupa yang subscribe atau ada yang mau komen. Ya, syukur-syukur kalau channel ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi keluarganya. Ini saya sangat berterima kasih sekali sudah hadir dan sudah menyimak dari sekian banyak video yang sudah saya share di channel YouTube ini, Kepoin Buku Faedah. Kali ini saya akan meneruskan buku yang sama ya, dasarnya 7 sunnah. Kali ini, kalau kemarin kita sunnah yang pertama yaitu sunnah menjaga wudhu, kalau sekarang sunnah yang kedua yaitu salat tahajud. Salat tahajud dan witir. Bismillah, silakan disimak. Mudah-mudahan salat tahajud dan witir. Demi Allah, kalau bukan karena sholat malam, aku tak senang hidup di dunia. Abu Sulaiman Al-Darani, yang tadi perkataan dari Abu Sulaiman Al-Darani. Salat tahajud dan witir, pembuka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud dan witir disebut sebagai sholat malam. Waktu pengerjaannya adalah selepas menunaikan sholat isya hingga tiba waktu subuh terbit fajar. Sholat malam senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan khusus bagi beliau, sholat tersebut hukumnya wajib. Pernah ketika mengerjakan, kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri membaca surat-surat panjang dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Muslim, Huzaifah bin Yaman bercerita, suatu malam saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah membaca Al-Fatihah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah. Di dalam hati saya berkata, mungkin beliau akan ruku jika sudah mencapai 100 ayat. Tetapi sesudah mencapai 100 ayat, beliau tetap membacanya. Dalam hati saya berkata, mungkin beliau akan membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Tetapi setelah selesai 1 surat, beliau membaca lagi surat An-Nisa dan beliau membacanya sampai selesai. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai lagi membaca surat Ali Imran sampai selesai. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan tartil. Jika menemukan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca tasbih. Jika menemukan ayat yang mengandung perintah agar memohon, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memohon. Dan jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan ayat yang menyuruh untuk berlindung diri, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung diri. Sesudah itu beliau ruku dan membaca Subhanallahil Azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Lamanya hampir sama dengan berdiri.
Kemudian beliau bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah mendengar orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, hanya bagimulah segala puji. Dan berdiri lama hampir sama lamanya dengan ruku. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhanallahi Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha luhur. Lamanya hampir sama dengan berdiri. Subhanallah. Kita bisa membayangkan bagaimana lamanya beliau berdiri dalam salat malam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat dalam Al-Quran yang termasuk kategori panjang Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kemudian beliau ruku, i'tidal, sujud yang lamanya hampir sama dengan saat berdirinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga menceritakan saat mengerjakan salat malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terlalu lama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sampai timbul niat jelek dalam dirinya. Niat jelek apakah yang timbul di hatimu? Rasulullah SAW bertanya kepadanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun menjawab, saya berniat akan duduk dan akan meninggalkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila amalan sunnah sampai menempati posisi wajib bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti betapa dahsyatnya amalan tersebut. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merelakan kedua kelinya sampai bengkak, padahal dosa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti betapa besarnya keutamaan sholat malam itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kedudukan yang tinggi kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Dia berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan pada 9 malam hari bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 79. Para mufassir menafsirkan bahwa maqaman mahmuda adalah kedudukan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan kedudukan istimewa, maqamah mahmuda, karena mengerjakan sholat malam. Apakah imbalan istimewa darinya bila kita juga mengerjakan sholat malam dengan istiqomah? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzolimi hambanya. Sekecil apapun, amalan akan mendapatkan balasan darinya. Salat malam merupakan momen istimewa. Ia menawarkan fasilitas hebat, yakni terkabulnya doa dan terampuninya dosa. Bila Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa dan mengampuni dosa, betapa bahagianya diri ini. Salat malam merupakan pembuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan solusi dari segala masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan mengabulkan doa pada saat itu. Sedangkan permasalahan apapun di dunia ini sangat kecil di hadapan kuasanya. Permasalahan apapun yang menimpa hadapkanlah kepadanya di waktu itu. Entah itu permasalahan jodoh, keluarga, utang, bisnis, ataupun lainnya. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam semua itu. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar terbaik atas permasalahan yang kita hadapi itu. Bila Allah Subhanahu wa taala sudah menolong, tak ada satu kekuatan pun yang mampu mencelakakan. Sebaliknya, bila Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan, tiada satu makhluk pun yang akan mampu menolong kita. Rahilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan mengerjakan sholat tahajud, witir, dan sholat malam. Salah satunya dengan mengerjakan sholat tahajud, witir, dan atau sholat malam. Saat kita ditimpa masalah, saat terbaik untuk mengadu adalah saat itu.
Saat kita ditimpa masalah, saat terbaik untuk mengadu adalah saat itu. Di saat manusia lain sedang tidur, saat para manusia pilihan terbangun, saat itulah saat terbaik. Selain sudah dijanjikan dengan terkabulnya doa, saat-saat semacam itu suasananya juga lebih syahdu, hening dan khusyuk. Maka memilih waktu ini untuk meminta pertolongan kepadanya, karena memang dia satu-satunya zat yang mampu memberikan pertolongan, adalah langkah yang cerdas dan brilian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Salat merupakan sarana untuk memohon pertolongan darinya, yang merupakan salat merupakan sarana untuk memohon pertolongan darinya, baik salat fardu maupun salat sunnah. Terlebih lagi salat malam yang merupakan seutama-utama salat setelah salat fardu, sehingga Rasulullah SAW pun tidak pernah meninggalkannya. Para salafus soleh sangat bersemangat untuk menunaikan salat malam. Mereka berupaya menghidupkan malamnya dengan amalan-amalan istimewa. Salat malam menjadi tali penghubung kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa taala sedemikian dekat dengannya, pertolongannya pun senantiasa datang. Saat pertolongannya datang, seberat apapun cobaan, ujian dan rintangan yang menghadang akan menjadi ringan. Pembahasan yang kedua, kebiasaan manusia pilihan. Jadi salat malam, salat tahajud dan witir merupakan kebiasaan manusia pilihan. Salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kalian mengerjakan salat malam, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sebab salat malam mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Dalam sejarah Islam, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi yang kehebatan pasukan perangnya luar biasa, ternyata sangat selektif dalam memilih personel-personel yang hendak diberangkatkan ke medan jihad. Beliau biasa meneliti kemah-kemah prajuritnya. Siapa yang menegakkan sholat malam, maka dialah yang dipilih untuk berangkat ke medan perang. Mereka itulah manusia-manusia pilihan, dan memberangkatkan manusia-manusia pilihan ke medan perang berpulang besar meraih kemenangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sekiranya bukan karena 3 hal, aku tidak ingin hidup lebih lama, yaitu berjihad di jalan Allah, bersusah payah pada malam hari menunaikan sholat malam, dan berkumpul dengan orang banyak untuk mengambil nasihat yang terbaik, seperti mengambil buah-buah yang terbaik. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu juga berkata, kala matahari terbenam, aku bergembira karena menyambut malam untuk berdoa dengan Tuhanku. Kala matahari terbit, aku bersedih karena banyak orang menemuiku. Apakah kita ingin menjadi bagian dari mereka, manusia-manusia pilihan itu? Apakah kita menginginkan termasuk barisan orang-orang soleh? Bila jawabannya iya, maka mari tunaikan sholat malam. Kerjakanlah yang sungguh-sungguh, kejarlah setiap malamnya agar tidak terlewat. Bila perlu, lakukanlah backup sebelum tidur bila kita ragu apakah dapat bangun di malam hari itu atau tidak. Untuk lebih detail bagaimana kiat-kiat agar mudah bangun malam, silakan dibuka kembali buku dahsyatnya bangun pagi, tahajud subuh dan duha. Kebiasaan berasal dari tindakan yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Kebiasaan yang baik lama-kelamaan berubah menjadi akhlak atau karakter. Bila awalnya kita mengerjakan sholat malam, setelah merasakan kenikmatan, lama-kelamaan apa yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan. Bila sudah menjadi kebiasaan, bila suatu malam terlewat dan tidak mengerjakan, kita pasti akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Orang-orang pilihan sebelum kita teramat mencintai sholat malam. Bahkan di antara mereka ada yang sampai berkata, demi Allah, kalau bukan karena sholat malam, aku tak senang hidup di dunia. Mu'ad bin Jabal menjelang sakratul maut berkata, aku cinta kehidupan ini karena 3 hal,
yaitu puasa di musim panas, sholat malam, dan persaingan orang-orang alim dalam majelis zikir. Itulah bila sholat malam sudah menjadi semacam akhlak atau karakter, sekali saja terlewat tidak mengerjakan serasa kehilangan dunia seisinya. Masya Allah. Selanjutnya, memiliki disiplin tinggi. Bila setiap hendak menuju peraduan kita meniatkan diri untuk melaksanakan sholat malam, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membangunkan pada sepertiga malam terakhir, maka saat itulah kita mulai membentuk diri menjadi pribadi berdisiplin tinggi. Kita bisa mengumpamakan semisal jam 11 malam kita tidur dan jam 3 dini hari kita terbangun. Bukankah kita sudah membentuk pola kebiasaan yang baik? Kita mulai belajar berdisiplin, dan disiplin adalah salah satu jalan menuju kesuksesan hidup. Disiplin dalam belajar akan berpulang sukses dalam menuntut ilmu. Disiplin dalam bisnis akan membawa pada keuntungan materi. Disiplin saat masuk dan meninggalkan tempat kerja akan mengantarkan pada jenjang karir bila ada. Disiplin dalam mengerjakan amal baik akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perbuatan baik yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang terus-menerus dikerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bangun untuk salat malam di saat enak-enaknya bermalas-malasan untuk tidur itu berat. Bila berhasil, apalagi kontinu dan sudah menjadi pola kebiasaan, maka kita sudah menjadi manusia berdisiplin tinggi, bahkan di atas rata-rata. Terlebih saat cuaca dingin dan kita berani melawannya, tetap berani mengambil air wudhu kemudian berdiri untuk sholat. Disiplin itu membutuhkan kesabaran, dan sholat malam adalah salah satu metode yang bisa kita tempuh untuk belajar melaksanakannya. Sholat malam lebih afdol dikerjakan dengan berlama-lama berdiri, membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Awalnya mungkin kaki terasa pegal, namun lama-kelamaan rasa pegal itu tertutup oleh kenikmatan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan beribadah terasa saat kita melakukan pengulangan demi pengulangan. Artinya bila Anda mengerjakan sholat malam 2 rakaat dan belum merasakan kenikmatan, artinya bila Anda mengerjakan sholat malam 2 rakaat dan belum merasakan kenikmatan, kerjakanlah sholat berikutnya dan berikutnya dengan lebih tumani'nah. Niscaya Anda akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sama halnya dengan ibadah-ibadah lain, semisal membaca Al-Quran. Bila membaca satu halaman kita sudah merasa jenuh, untuk mengatasinya bacalah terus dan terus, sekaligus mentadaburi maknanya. Insya Allah pada suatu titik kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dampaknya kita pun enggan untuk mengakhiri bacaan lantaran terbawa oleh kenikmatan membacanya. Itulah pesona dan daya pikat Al-Quran. Sungguh tepat perkataan Utsman bin Affan, bila hati kita bersih, kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Ibarat musafir yang menyusuri gurun pasir yang senantiasa diterpa dahaga dalam perjalanan. Beberapa langkah saja saat Al-Quran mengguyur dahaga jiwanya, jiwa itu pun enggan berpisah darinya. Selanjutnya, sumber energi rohani. Perang tidak semata mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga mental. Tidak sekedar adu otot, tapi juga adu otak dan nyali. Bila kita melihat perawakan pentolan preman yang ditakuti oleh anak buahnya, kita tidak mesti melihat fisik mereka yang tinggi, besar, dan perkasa. Boleh jadi tubuhnya krempeng dan ceking. Lantas apa yang menjadikan mereka tampak kuat? Jawabannya adalah nyali. Nah, salat malam akan menguatkan mental dan nyali kita. Kuatnya mental dan nyali seiring sejalan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuat mental dan nyali kita. Sebaliknya, semakin kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin ciut juga nyali kita, baik saat berhadapan dengan musuh maupun berhadapan dengan problematika hidup.
Generasi terbaik umat ini yakni generasi sahabat adalah pribadi-pribadi yang memiliki mental dan nyali yang kuat. Saat diterjunkan ke medan perang, keyakinannya sangat total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut menghadapi musuh sekuat apapun. Menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting jiwa, raga, harta dan segenap miliknya yang berharga sudah siap dikorbankan untuk menegakkan agamanya. Saat malam datang, mereka pun menjadi makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun siangnya gagah berani dan seperti singa di medan perang, malam harinya dilaksana budak yang bersalah di hadapan majikannya, menangis dengan urayan air mata yang membanjir, terisak-isak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imbasnya Allah Subhanahu wa taala pun menanamkan keberanian dalam hatinya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Mentalnya menjadi tangguh, nyalinya menjadi kuat. Mereka tidak takut kepada musuh, yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Sumber energi rohani adalah sholat malam. Kita saat ini tidak berhadapan dengan musuh yang mengancam keselamatan jiwa kita. Namun kita berhadapan dengan musuh yang juga tidak ringan, yakni problematika hidup. Setiap manusia pasti memiliki permasalahan itu. Hidup itu seperti pelangi, kata sebuah pepatah. Artinya pelangi seringnya nampak di atas kepala orang lain, bukan di kepala kita. Masing-masing orang menyangka orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik dari dirinya. Dalam keseharian kita mungkin menyangka betapa nikmatnya menjadi PNS. Kerjanya nyaman di kantor, gajinya sudah tetap per bulan. Bila sudah tidak bekerja menerima uang pensiun. Padahal kita tidak tahu barangkali dia memiliki masalah dengan keluarganya. Hubungan dengan keluarganya kurang harmonis, komunikasi dengan anak-anaknya kurang lancar, karena sering dititipkan ke TPA, tempat penitipan anak. Bahkan boleh jadi ia merasa bosan karena aktivitasnya monoton. Kita mungkin pernah menyangka betapa nikmatnya menjadi pejabat, pergi kemana-mana diantar sopir, sering berpergian ke luar negeri ataupun tempat-tempat manapun yang diinginkan. Padahal kita tidak tahu apa yang berkecambuk di pikirannya. Boleh jadi ia terbelit hutang yang menumpuk. Keluarganya sering sakit-sakitan sehingga gaji yang besar senantiasa habis untuk biaya berobat dan sebagainya. Demikian pula saat melihat seorang pengusaha, perusahaannya di mana-mana, karyawannya banyak, kliennya juga bejibun. Namun sekali lagi kita tidak tahu apa yang terbesit dalam hatinya. Perasaan tentram dan bahagia atau justru gundah gulana. Para artis dan selebritis yang kemana-mana dipuja dan dielulukan penggemarnya dari beragam usia, boleh jadi hidupnya merana dalam dunia nyata. Kendati dalam dunia peran tampak bahagia, boleh jadi dalam realitas dia sangat menderita. Setiap orang pasti memiliki permasalahan hidup. Bila ada yang mengaku tidak memiliki permasalahan, maka tempatnya adalah di rumah sakit jiwa. Karena dunia memang dipenuhi dengan permasalahan. Dan permasalahan dunia akan berakhir ketika kita meninggal. Artinya segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia berakhir sudah. Namun demikian, pertanggungjawaban tetap harus kita berikan sebagai wujud kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala problematika hidup itu bisa kita minta solusinya melalui sholat malam. Adukanlah dan sampaikanlah kepadanya. Permasalahan apapun yang kita hadapi, niscaya dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Mungkin kita pernah menganggap bahwa permasalahan yang kita hadapi teramat besar, teramat berat, bahkan super berat. Tapi bila sudah berhadapan dengan kuasanya, permasalahan itu pun menjadi kecil dan tiada artinya. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan. Dia memberikan kekuatan kepada siapa yang dikehendakinya dan melemahkan siapa yang dikehendakinya. Pasukan muslimin dalam perang Badar yang tampaknya kecil dan lemah menjadi kuat dan perkasa karena kekuasaannya. Pun tentara musyrikin Makkah yang kuat dan besar jumlahnya menjadi lemah dan kecil berhadapan dengan kuasanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, aku melihat Ibnu Taimiyah sebagai orang yang paling kuat karena seringnya melaksanakan salat malam. Ketika ia berbicara, semua orang terkesima dengan pembicaraannya. Begitu pula ketika ia bergerak, berjalan dan berperang. Allah Subhanahu wa taala lebih memahami fitrah
hambanya, maka pemilihan waktu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menghadap kepadanya sudah merupakan pemilihan yang tepat, baik ditilik dari sudut kesehatan, psikologis dan sebagainya. Waktu sholat malam benar-benar merupakan waktu yang istimewa. Waktu sholat malam benar-benar waktu yang utama. Berbahagialah bagi yang menjumpainya dan merugilah bagi yang tidak mendapatkannya. Demikian pembahasan beberapa faedah dari sunnah yang kedua, yaitu sholat tahajud dan witir. Bagaimana sholat tahajud ini dalam buku ini disebutkan sebagai pembuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan kebiasaan manusia pilihan, yaitu Rasulullah SAW, para nabi dan juga sahabat-sahabatnya memiliki disiplin tinggi. Jadi kebiasaan melakukan sholat tahajud dan witir bisa berdampak kepada kita dengan memiliki disiplin yang tinggi, dan juga menjadi sumber energi rohani. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pembacaan buku ini masih ada beberapa lagi, dan kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa yang sudah menyimak pembacaan ini di-share ya ke teman-teman semuanya, agar ilmunya bisa bermanfaat. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan silahkan komen apa kekurangannya, butuh kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cek deskripsi ya bagi yang ingin berdonasi pada yatim piatu. Sudah saya sertakan websitenya untuk dikunjungi. Dan terima kasih, syukron jazakil khair kepada Sarah yang ikut baca sama abinya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga keberkahan selalu menyertai kita di setiap hari. Semoga Allah memberikan keberkahan setiap harinya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin.